Besok Liverpool bakal away ke St James Park, markasnya Newcastle, buat laga pembuka Premier League 2026-2027 guys. Tapi ini bukan laga pembuka biasa bro, karena dari kedua tim itu ada pelatih baru guys. Dan salah satu pemain Liverpool bakalan balik ke rumah lamanya guys, ke St James Park. Bakalan rumit dan ini dia Vonis Arya. Oke, jadi ini spesial bukan karena cuma Liverpool yang ganti manajer, tapi dari sisi Newcastle juga mereka habis ganti pelatih guys, habis ganti manajer gitu. Keduanya punya wajah baru yang sama-sama kayaknya ya barulah megang yang tim sebesar ini gitu. Dari Iraola mungkin kayaknya baru gitu dia megang tim sekelas Liverpool, dan dari pelatih barunya Newcastle juga dia kayaknya baru masuk ke Liga Inggris gitu. Nah dari kubu Liverpool kan yang kalian udah tahu juga lah, ada Andoni Iraola yang masuk gantiin Arne Slot musim kemarin. Iraola ini musim kemarin berhasil bawa Bournemouth finish ke-6 gitu ya, dengan gaya main yang pressingnya tinggi, agresif, terus juga disebut-sebut sih dia mirip gaya-gaya Jurgen Klopp waktu musim-musim awalnya Jurgen Klopp gitu. Sementara ya Arne Slot kan cabut gitu gara-gara dia gagal mempertahankan gelar Premier League tahun kemarin. Ya akhirnya manajemen Liverpool memutuskan untuk memecatnya. Nah dari kubu Newcastle itu kan ada Eddie Howe ya, dia keluar terus digantiin sama Matthias Jesli kalau nggak salah. Pelatih asal Jerman, 38 tahun, kalau nggak salah dia tuh pernah bawa RB Salzburg ya. Jadi dia tuh ya kalau di RB Salzburg sih oke ya, kan ya karena Liga Austria juga gitu, mungkin nggak terlalu banyak persaingnya juga RB Salzburg. Dan terakhir itu dia di Arab di Al Ahly gitu. Ini bakalan jadi kompetitif pertamanya si Jesli ini di Premier League gitu kan, dan megang tim yang sebesar Newcastle. Jadi dua-duanya punya pelatih baru, makanya pertandingan ini patut kita tungguin guys. Biar jelas konteksnya aku bakalan flashback dulu ke musim 2024-2025. Liverpool kan juara ya Premier League yang ke-20-nya di musim debutnya Slot. Tapi di musim 2025-2026 kemarin anjlok parah. Gak tau kenapa Arne Slot gak bisa bawa pemainnya gitu, strateginya juga kayaknya gitu-gitu aja. Jadi di saat deadlock itu dia gak punya plan B plan C gitu. Jadi kalau misalnya udah deadlock tuh ya udah gitu aja gitu, masukin pemain yang sama berulang-ulang di setiap pertandingannya gitu, udah template banget lah di menit 70 dimasukin siapa berapa, jadi tapi nggak ada perubahan yang signifikan gitu dari cara bermain Liverpool gitu. Dan kita berhasil finish ke 5-0 trofi ya kan musim kemarin, padahal kita udah di final Community Shield kan, terus kita kalah di FA Cup juga, kita cuman sampai perempat final kalau nggak salah. Terus di Liga Champion perempat final lah, itu juga mainnya kayaknya biasa aja lah itu kan ya, walaupun lumayan sih dapat segitu. Cuman kan kalau Liverpool kan musim-musim sebelumnya kan kita masuk Liga Final Champion lah, bahkan juara Liga Champion lah, kayaknya kalau cuman sampai perempat final sih kayaknya kurang gitu ya. Dan di Liga apalagi kita cuman finish kelima gitu, memalukan gitu, padahal kita juara bertahannya gitu kan. Jadi ya mungkin manajemen Liverpool menganggap Arne Slot gagal, dan kebetulan Andoni Iraola itu available guys. Jadi mungkin Liverpool manajemennya mikir kok nggak diambil, sayang nih ya kan. Jadi ya udah akhirnya manajemen memutuskan untuk ganti si Arne Slot ini ke Andoni Iraola. Selain ganti manajer juga, manajemen Liverpool itu ya seakan-akan seperti ngerombak skuad yang ada gitu guys. Walaupun bukan karena apa ya, bukan karena dijual atau apa, memang karena pemainnya udah pada habis kontrak gitu kan. Kayak Muhammad Salah gitu, dia cabut, dia ke Trabzonspor gitu, habis kontrak kan dia tuh. Terus juga Andy Robertson dia habis kontrak, dicabut ke Tottenham. Terus Ibrahima Konate juga sama habis kontrak, dan akhirnya dia kembali ke Real Madrid. Ya mungkin ini pemain-pemain kunci Liverpool gitu, walaupun belum ada penggantinya sampai saat ini semuanya. Tapi ada juga pemain-pemain baru yang masuk kayak Victor Munoz dari Osasuna. Kalau aku lihat sih beliau ini ya, kalau lari cepet sih. Kalau lari mah wani ngadu lah kalau lari mah, cuman aku juga belum banyak ngelihat ada ya gimana gitu, ada lebihnya gimana. Jadi kalau yang jelas sih dia larinya cepet aja gitu, kan kanan kirinya aktif itu kakinya, setahu aku sih gitu. Terus ada Jeremy Jake juga, kalau nggak salah Jeremy Jake ini tuh yang beli Arne Slot kan 2 musim lalu, cuman masih dipinjemin ke Reims kan. Jadi dia baru datang sekarang di masanya Iraola.
Terus yang terakhir itu ada Araujo dari Barca gitu kan. Kalau aku lihat sih dari baca-baca dari fansnya Barca itu katanya sih jelek ya mainnya. Malah mereka tuh banyak yang kayak bersyukur gitu sih si Araujo ini pindah ke Liverpool. Cuman kalau ngelihat dari pertandingan terakhir lawan Como sih kayaknya patut dicoba gitu, patut ditonton si Araujo ini gimana gitu. Cuman kalau ngelihat di pertandingan terakhir lawan Como sih kayaknya oke-oke aja gitu, walaupun awal-awalnya dia kayaknya masih panik gitu, kayak masih belum panas. Dan kalau nggak salah ada momen dia tuh kayak dibentak sama si Van Dijk gitu, dan setelah ditegur sama Van Dijk barulah mainnya ngotot lagi, larinya kenceng juga. Terus dia, menurut aku tuh dia bisa ngambil keputusan cepet gitu, bisa langsung tackle lah atau buang bola gitu, yang penting wilayah pertandingannya tuh aman gitu. Dan ya pembeliannya nggak wah banget, nggak gimana-gimana, karena ya tahu sendirilah kalian fans Liverpool kan, musim kemarin itu belanjanya udah edan-edanan ya, 400 juta pounds kalau nggak salah. Beli si Wirtz, Isak, Frimpong, Kerkes, Ekitike dan lainnya. Itu kan si Slot itu dia belanja banyak banget gitu, dan hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi ya kalau jadi boardnya Liverpool juga mikir-mikir ya kan, lah kemana ya udah habisin 400 juta nggak jadi apa-apa. Waktu zamannya Klopp habisnya nggak sebanyak itu bisa juara Premier League lagi sama Champions League. Dan mungkin akan ada 2 atau 3 pemain tapi yang nggak mahal-mahal banget. Kayaknya wajar sih kalau cuman masuk tambah 2 lagi gitu. Sedang kalau dari rumor sih kan mau ada Barcola gitu ya. Cuman kalau menurut aku sih kalau misalnya harganya mahal dan nggak masuk akal ya mau ngapain gitu kan. Dan kayaknya juga si manajemen Liverpool juga kayaknya duitnya juga udah habis gitu buat belanja kemarin yang 400 juta pounds. Jadi musim ini tuh kayak lebih buat nambal aja sih, nambal yang memang kosong gitu, terutama kan di defense kita. Terus kita juga nggak ada sayap kanan setelah Muhammad Salah cabut gitu ya kan. Jadi ya let's see lah pemain-pemain baru yang datang ini akan langsung tune in atau memang mereka butuh adaptasi yang agak lama guys. Nah sekarang kita bakalan bahas pramusim kemarin guys. Jadi tanggal 25 Juli kemarin kan Liverpool ada pramusim ya di Amerika gitu, dan lawan Sunderland yang akhirnya menang 4-2. Ya itu sih kayaknya masih banyak pemain-pemain yang Piala Dunia juga. Jadi ya yang main masih pemain muda lah. Tanggal 29 Juli Liverpool lawan West Ham sama juga. Golnya cuman ya menurut aku sih gol hoki aja dari si Ngumoha ya kan, yang deflection gitu. Ya itu juga cuman buat pemanasan aja anak-anak muda, pemain-pemain muda gitu, pemain-pemain akademi biar dapat jam terbang. Terus kita lawan Leeds United kita kalah 4-2 kalau misalnya, ada yang bikin banyak fans juga kayaknya mulai khawatir nih Iraola kayak mana gitu ya strateginya. Dan pertandingan pertama Iraola di Anfield itu kalau nggak salah lawan AS Monaco ya. Nah itu tuh sama hasilnya juga kalah. Terus kita di comeback gitu ya kan, kita udah unggul duluan tapi akhirnya kita kalah lah 3-2 gitu. Dan yang terakhir itu kita lawan Como gitu kan. Di lawan Como itu ada 2 pertandingan nih. Yang satu tuh di AXA Training Center, yang satu lagi di Anfield gitu. Kalau yang di AXA itu kalau nggak salah 0-0, dan yang di Anfield itu kita unggul 2-0 ya kan. Nah di lawan Como itu sih menurut aku udah banyak pemain utama yang main gitu ya. Araujo juga dia main. Kalau dilihat dari pertandingan Como sih kayaknya sih ya ada perubahan lah. Kalau kita sih fans Liverpool yang udah biasa nonton di bawah Jurgen Klopp gitu ya, yang pemain tuh lari-lari ngejar sana ngejar sini. Sedangkan ke musim kemarin itu pas Arne Slot musim kedua kayak mulai melempem gitu, pemain tuh lebih banyak nunggu gitu, dan yang ngantuk aja gitu kita nontonnya kan, nggak seru gitu ya. Lawan Como sih udah lumayan lah kelihatan nih si Areola ini mau mainin skema kayak gimana sih buat Liverpool. Jadi dari total pramusim itu kita berhasil 3 menang dan 2 kali kalah ya, karena cuma pramusim juga ya, itu bukan jadi tolak ukur juga buat di liga. Jadi ya menurut aku sih ya udahlah nggak apa-apa kan, memang tujuan pramusim kan buat ngembalin fitness para pemain juga. Dan ya coba-coba strategi, mungkin si Iraola kan dia baru megang klub yang sebesar Liverpool gitu. Dan Iraola juga setelah lawan Como kalau nggak salah, setelah lawan AS Monaco nggak salah, dia itu bilang kan pemain Liverpool cuman bisa lari atau sprint itu cuma 30 menit awal guys.
Jadi mungkin ya itulah PR yang ditinggalin dari Arne Slot ke si Iraola. Si Iraola harus naikin lagi stamina para pemainnya gitu biar bisa ngikutin skema yang dia mau gitu. Dan dari segi bertahan juga Jeremy Jake menurut saya keren sih, pemain muda, tenang, kalem gitu. Tapi yang kalau aku sih ngelihatnya apa ya, lebih ke kan fisiknya kecil gitu ya, badannya krempeng gitu. Ini kayak ringkih gitu loh, kayak kalau Liga Inggris ditabrak gitu kan, kayak modelan ada Traore gitu kan yang badannya gede, terus si Cage ini ditabrak kayak takut patah gitu loh tulang-tulangnya tuh. Cuman kalau dari cara mainnya dia tenang, kalem, terus juga dia bisa bantu build up juga dari belakang gitu ya. Jadi dari pertandingan terakhir lawan Como itu menurut aku sih banyak banget improvementnya, dan dari Liverpool juga udah mulai kelihatan lah skema bermainnya. Oke, untuk transfer yang terakhir itu kan ada Curtis Jones yang akhirnya dia memilih untuk pindah ke Inter Milan gitu ya, karena ya mungkin dia pengen jadi Gerrard sebenarnya ya kan. Dia Scorsese asli dari Liverpool, pemain asli juga, tapi ya dibilang skillnya pas-pasan iya gitu, bagus banget juga enggak, jelek banget juga enggak ya, jadi pas-pasan aja gitu. Jadi ya, dan kemarin juga kan di waktu di Amerika yang pramusim itu kan dia sempat debat juga tuh sama si Soboslai ya, gara-gara ban kapten gitulah. Ya menurut aku sih terus kan kelihatan juga ya sama kamera gitu ya, kurang pantas aja lah, kelihatannya kurang bagus lah. Ya dari situ mungkin dia udah makin gak nyaman juga. Jadi ya dia milih pindah lah ke Italia. Tapi ya kalau di Italia sih, di Inter menurut aku sih dia cocok lah dengan cara mainnya dia di liga yang mungkin lebih nggak secepat Liga Inggris gitu. Jadi kayaknya ya semoga lah buat Curtis Jones itu yang terbaik buat karir dia ke depannya guys. Soalnya McTominay aja jadi MVP di Italia kan, siapa tahu musim depan Jones juga jadi MVP ya kan di Liga Italia. Paling itu aja sih kalau masalah transfer. Kita juga katanya masih ada isu dari Fabrizio Romano itu masih ke Barcola sama siapa Mbaye, siapalah pemain PSG gitu ya, pemain muda juga sama. Jadi ya let's see lah kalau masalah itu. Oke, dan pertandingan besok itu bakalan jadi reuninya Alexander Isak ke St. James Park. Mungkin beliau juga pertandingannya nggak akan mudah buat beliau gitu kan, mengingat dia keluar menurut aku sih caranya juga kurang bagus ya buat fansnya Newcastle gitu ya. Dia ngambek lah, dia nggak mau ikut latihan lah, dia bener-bener pengen pindah gitu ya, kayak nggak profesional. Cuman ya kayak mana gitu ya, duit mungkin, dan mungkin ya buat karir juga dia pengen main di klub yang lebih besar dari Newcastle. Jadi mungkin besok kalau misalnya Isak jadi starter ya bakalan banyak rintangan yang paling ya dibuin lah sama fansnya Newcastle gitu ya. Semoga aja mentalnya Isak kuat dan pemain yang lainnya bisa support dia juga gitu. Dan Liverpool tuh beli Isak tuh kan mahal banget ya, 125 juta gitu kalau nggak salah, pounds sterling gitu. Jadi mungkin ya Isak juga ada beban sih, dia udah pemain mahal, terus kalau misalnya mainnya nggak perform juga kan dia ya gimana ya, pasti terbebani lah tuh. Makanya karena musim pemain kan dia banyak cedera ya kan, gara-gara cedera jadi dia banyak nggak main. Nah musim ini tuh menurut aku tuh pembuktiannya dia gitu, kalau misalnya dia tuh memang layak gitu dibeli dengan harga 125 juta pounds, yang mana itu tuh rekornya Liverpool setahu itu tuh pembelian termahal Liverpool gitu, 125 juta pounds. Jadi pasti banyak banget rintangan buat si Isak. Kalau memang dia bisa ngelewati rintangan ini sih ya udahlah, dia memang world class player gitu yang bakalan step up nanti di Liverpool ya. Mungkin bakalan golnya juga banyak musim depan guys. Nah kalau dari Newcastle nih kebalikannya, aneh banget. Dia itu kan abis ganti pelatih ya si Eddie Howe itu, terus setahu aku tuh dia kayak tiba-tiba cabut gitu. Nggak ngerti juga karena aku nggak ngikutin sih. Kalau aku sih jujur nggak pernah ngikutin tim lain, jadi aku cuman ngikutin Liverpool aja. Yang aku tahu tuh dia diganti menjelang udah deket-deket pramusim atau apalah gitu. Jadi ya nggak ngerti juga manajemen Newcastle, mungkin dia mau rombak pelatih dan pemainnya juga. Dan dia juga kan baru kehilangan si Anthony Gordon ya yang ke Barca gitu. Jadi ya, dan aku juga nggak begitu tahu sih pemain-pemainnya si Newcastle gitu ya. Kalau aku mah
kita sebagai penonton mah bodo amat lah ya tim lain gitu, yang penting kita support Liverpool aja gitu kalau saya pribadi. Oke, kita masuk ke segmen prediksi. Kalau dari Liverpool sih aku prediksinya kalau kipernya udah pasti lah Babang Ali ya kan, Alisson. Terus kalau buat backnya tuh kemungkinan menurut aku tuh ya Frimpong di back kanan, back tengahnya Van Dijk, dan nah ini nih yang agak masih kurang tahu nih antara Jake atau si Araujo gitu. Cuman kalau lihat dari pramusim sih ya harusnya si Jake dulu ya yang lebih siap gitu, yang lebih lama dia gabung sama tim. Mungkin secara chemistry juga udah lebih kenal lah sama si Van Dijk gitu ya. Jadi kemungkinan sih Van Dijk bakal ditemenin sama Jeremy Jake, dan di kirinya ya udah jelas lah Kerkez sudah nggak ada lagi. Yang si Mikas kan ya backup aja lah ya tuh ya. Untuk di tengah kan dia tuh Iraola tuh pakai 4-2-3-1 ya. Mungkin ya di tengahnya itu ya Gravenberch jadi DMF lah gitu ya. Terus ada Szoboszlai sama Wirtz. Nah kayaknya si Wirtz ini bakalan dipasang di belakang striker gitu guys. Jadi dia bakalan support, dan kan kalau musim kemarin si Wirtz ini banyak main dari kiri ya, dan yang gak begitu ada impactnya juga dia main dari kiri. Nah katanya sih bakalan dicoba di belakang striker. Untuk depannya sih ya udah nggak ada pilihan lagi, paling ya strikernya Isak, di kirinya Gakpo, terus di kanannya Ngumoha gitu. Kemarin sempat dimainin juga soalnya si Ngumoha di sebelah kanan pas lawan Como, walaupun memang kayaknya lebih bagus si kiri gitu. Cuman karena opsi di sayap kanan juga nggak begitu banyak, ya udahlah nggak apa-apa lah, kita coba si Ngumoha di kanan dulu. Siapa tahu si Wirtz itu bakalan bantu di sisi kanan gitu. Ya itu paling prediksi starting line Liverpool buat pertandingan nanti lawan Newcastle gitu. Oke, bagian vonis Arya, menurut aku sih ya di atas kertas sih harusnya Liverpool menang ya, harusnya gitu deh, karena Newcastle juga banyak dirombak, terus Anthony Gordonnya pindah gitu kan, terus siapa pemain tengahnya tuh Guimaraes itu juga pindah kan ya ke Arsenal gitu. Jadi ya mereka mungkin agak pincang-pincang, nggak tahu pemain barunya siapa, jujur nggak ngikutin. Kalau di atas kertas sih harusnya Liverpool bisa menang. Belakang juga Liverpool kelihatannya lebih solid dibanding Newcastle. Jadi prediksi aku bakalan Liverpool menang, tapi nggak gampang. Mungkin skornya cuma 2-1 dan Isak cetak gol, ya kan, ke mantan timnya gitu. Kalau benar kejadian ya bakalan jadi salah satu cerita pembuka musim paling diomongin sih di Premier League ya kan, ngegolin ke gawang tim mantan Isak. Oke, nah itu dia preview dari aku guys untuk pertandingan Liverpool lawan Newcastle di St James Park dari vonis Arya ya kan. Ini aku kasih nama vonis Arya guys segmennya. Jadi laga pembuka yang bakalan jadi penuh cerita juga buat Liverpool, buat pemain yang terutama ya Alexander Isak gitu, dan juga buat dua manajer baru yang ada di Liverpool dan Newcastle. Nah menurut kalian gimana nih prediksinya guys antara Newcastle lawan Liverpool di St James Park? Kalau memang kalian punya prediksi lain atau ada masukan untuk saya guys, jangan lupa tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang. Oke, see you, you'll never walk alone. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.